melanjutkan cerita dari episode sebelumnya. Xiao Suojun melemparkan token kayu ke arah Xiaoyan. Xiaoyan menangkapnya dengan bingung. Begitu menyentuh telapak tangannya, token itu memancarkan kehangatan samar dari dalam. Alisnya naik, ada sesuatu yang istimewa dari benda ini. Apa ini? Tanya Xiaoyan. Token Fire Banyan. Jawab Xiao Suojun singkat. Itu kunci masuk ke reruntuhan Fire Banyan. Aku tak butuh ini karena elemen logamku. Awalnya mau kuberikan ke Xiao Tian, tapi sepertinya kamu lebih cocok. Xiaoyan masih bingung, tapi Xiao Suan tiba-tiba terbangun dari lamunannya. Reruntuhan Fire Banyan, bekas wilayah klan Fire Banyan. Xiao Suojun mengangguk. Seketika, ingatan Xiaoyan melesat. Klan Fire Banyan adalah salah satu klan pohon roh legendaris, setara dengan klan Ginseng Roh di masa jayanya. Namun 1000 tahun lalu, seluruh klan itu musnah dalam semalam, lenyap tanpa jejak. Kini reruntuhannya menjadi incaran banyak orang karena harta dan warisannya. Token ini dulunya undangan dan sekarang jadi kunci. Ironis, pikir Xiaoyan. Sebuah klan besar berakhir jadi ladang perburuan. Xiao Suojun mengamatinya, lalu tiba-tiba menghela nafas. Oh ya, ada satu hal lagi. Apa? Kamu mengalahkan Xiao Feng. Menurut aturan klan, kau seorang putra mahkota yang baru. Xiaoyan nyaris tersedak. Apa? Aku tidak mau terlibat urusan klan. Xiaojun tertawa. Tenang, kalau tidak mau, tinggal turun tahta. Tapi upacara klan tetap wajib kau ikuti dalam beberapa hari ini. Setelahnya, namamu akan resmi tercatat. Upacara klan? Apa itu? Xiaojun mengernyitkan alisnya. Kau benar-benar tidak tahu apa-apa ya? Sebelum sempat menjelaskan, langkah kaki tergesa-gesa mendekat. Lian Er muncul di pintu. Wajahnya pucat. Ada masalah. Bai Hua. Dia bangun, tapi ada yang tidak beres. Pada saat yang sama, Xiaoyan dan Xiao Suojun langsung bergegas keluar. Jantung mereka berdebar. Apa yang terjadi pada Bai Hua? Pada saat ini aura ketegangan menggantung di udara saat Xiaoyan dan Xiao Suan berdiri terpaku di luar halaman yang disegel cahaya keemasan. Pandangan mereka tertuju pada sosok aneh yang berdiri di tengah halaman. Setengah tubuhnya hitam legam, setengah lainnya putih pucat. Wajah mereka menegang. Perubahan mengerikan pada tubuh Bai Hua membuat hati mereka tercekat. Ini tidak mungkin. Dia sudah meminum pil Rohyun. Seharusnya kedua asal jiwanya telah menyatu sempurna. Jangan bilang dia gagal. Xiao Suan menyipitkan matanya, mencoba menyingkirkan kecurigaan yang menyesakkan dadanya. Ia sulit mempercayai bahwa tindakan Xiaoyan berakhir dengan kegagalan. Namun Xiaoyan perlahan menggeleng. Tatapannya tak beralih dari Bai Hua yang tubuhnya berguncang hebat di dalam formasi cahaya. Tidak, dia tidak gagal. Auranya naik drastis. Aku yakin dia sudah mencapai tahap leluhur asal bintang 7. Artinya, proses penggabungan berhasil. Namun perubahan itu datang dengan harga tinggi. Gelombang energi liar memancar dari tubuh Bai Hua, menyerang batas formasi, membuat tanah bergetar dan bangunan sekitar bergoyang. Jelas terlihat bahwa Bai Hua tengah bertarung, bukan hanya melawan kekuatan dalam dirinya, tapi juga gejolak jiwanya sendiri. Dan ia hampir kalah. Dia, Bai Hua. Xiao Suojun muncul dari kejauhan. Matanya langsung tertuju pada sosok dalam formasi. Meski dia sudah mendengar kabar tentang hal ini, kekuatan besar yang terpancar dari Bai Hua tetap mengejutkannya. Aura Bai Hua bahkan melebihi miliknya sendiri. Lian Er menyusul, nafasnya terburu. Wajahnya diliputi kecemasan saat memandang Bai Hua yang nyaris kehilangan kendali. Awalnya dia baik-baik saja, tapi mendadak semuanya berubah. Dia seolah sedang berusaha keras menahan sesuatu, tapi tidak berhasil. Pada saat ini air mata Lian Er mengambang. Suasana tegang menyesakkan hati semua orang. Kita harus bertindak, kalau tidak, ujar Xiao Suan sambil memeluk Lian Er yang tubuhnya menggigil. Namun Xiaoyan mengangkat tangan, menghentikannya. Tunggu, beri dia waktu sedikit lagi. Xiao Suan mengangguk pelan. Meski keraguan masih menggantung di matanya, di samping mereka Xiao Suojun melirik Xiaoyan, lalu menoleh pada kakaknya yang mulai gelisah. Diam-diam dia mengangguk. Seseorang yang masih bersedia menunggu dalam kondisi seperti ini bukan orang biasa. Dan kemudian, keajaiban terjadi. Sekitar 15 menit setelah kata-kata Xiaoyan, tubuh Bai Hua perlahan berhenti berguncang. Asap hitam yang menyelubungi tubuhnya menghilang, menyerap masuk ke pori-pori kulit. Warna hitam di sisi tubuhnya memudar, dan akhirnya lenyap. Bai Hua terjatuh ke tanah. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. Nafasnya terengah-engah. Ia mendongak menatap Xiaoyan dan detik berikutnya pingsan.
Di kamar yang tenang, Xiaoyan menurunkan tangan dari pergelangan Baihua. Wajahnya serius. Bagaimana keadaannya? Tanya Lian Er dengan cemas. Segera ia maju ke depan. Xiaoyan menghela nafas. Kedua asal jiwa memang berhasil menyatu. Tapi ada masalah. Perhatian semua orang sekarang tertuju padanya. Asal jiwa itu terlalu berbeda. Jika mereka bentrok lagi, kesadarannya bisa hancur. Artinya, keadaan tadi bisa terulang kapan saja. Ucapan itu membuat tubuh Lian Er lemas. Ia nyaris jatuh jika tidak ditopang oleh Xiao Xuan. Apakah ada solusi? Tanya Xiao Xuan dengan nada tajam. Xiaoyan menatap semua orang. Ada 3 kemungkinan. Pertama, Baihua sendiri harus belajar menyeimbangkan 2 kekuatan itu. Kedua, menyegel seluruh basis kultivasinya. Semua orang langsung terdiam. Menyegel kultivasi berarti menghentikan pertumbuhan kekuatan. Hukuman yang nyaris setara dengan kematian di dunia ini. Dan ketiga, Xiaoyan terdiam sejenak. Namun Xiao Suojun menyela tepat bersamaan. Pil pencari surga. Mereka saling menatap. Senyum tipis muncul di wajah Xiao Suojun. Senang bisa bertemu langsung dengan sepupuku, ujar Xiao Suojun. Xiaoyan mengangguk, lalu menambahkan, aku hanya mendengar nama pil itu. Pil tingkat 8 bermutu tinggi. Konon mampu menyembuhkan luka jiwa, bahkan membangkitkan kehidupan selama jiwa masih ada. Tapi pil ini sangat langka, hanya dimiliki oleh Menara Pil. Wajah Lian Er langsung pucat. Sampai sekarang, Menara Pil hanya memberikan pil ini pada 3 orang. Salah satunya, Ouyang Yu dari keluarga Ouyang. Yang kedua, kenapa kau tidak menebaknya sendiri, Xiaoyan? Tanya Xiao Suojun sambil tersenyum menggoda. Setelah berpikir sejenak, tatapan Xiaoyan berubah serius. Jangan bilang, keluarga Xiao. Benar, pil kedua ada di tangan tetua kedua. Jawab Suojun. Xiao Yitian. Bisik Xiaoyan. Jangan sebut namanya sembarangan. Tegur Suojun nadanya berat. Kemudian, Xiaoyan bertanya pelan. Apakah pil ketiga ada di tangan keluarga Bai? Suojun tertawa meremehkan. Mereka tidak layak. Keluarga Bai hanyalah kekuatan tingkat 3. Nada kesombongannya terasa jelas. Tapi pernyataan itu justru membangkitkan rasa penasaran Xiaoyan. Jadi, siapa yang menerima pil ketiga? Suojun menyipitkan mata. Itu rahasia lama. Hanya diketahui segelintir orang. Pil itu diberikan pada seorang wanita luar biasa yang pernah mengguncang seluruh wilayah tengah. Tapi siapa dia? Tak banyak yang tahu. Singkat cerita, setelah kepergian Xiao Suojun, benak Xiaoyan tak bisa lepas dari satu nama penting. Pil pertanyaan surga. 3 putri pil legendaris. Namun 2 di antaranya telah tak diketahui rimbanya. Yang satu ada di tangan keluarga Ouyang. Yang satu lagi diyakini dimiliki oleh Xiao Yitian, tetua kedua klan Xiao. Sayangnya, orang itu tengah menyendiri dan tak bisa dihubungi. Jalan menuju pil itu tampak tertutup rapat. Xiao Xuan, sang leluhur, muncul dengan ketenangan khasnya. Ia menyarankan agar Xiaoyan mencari bantuan dari tetua pertama. Mungkin masih ada celah untuk menjangkau Xiao Yitian melalui jalur itu. Tapi bahkan lebih dari pil pertanyaan surga, satu hal lain yang justru menghantui benak Xiaoyan. Sebuah upacara misterius yang bahkan leluhur asal pun harus berjuang untuk bisa ikut serta. Xiaoyan menyadari, ini bukan ritual sembarangan. Ini sesuatu yang bahkan mungkin melampaui skala pertemuan klan. Ketika ditanya, Xiao Xuan hanya menjawab samar. Aku tak pernah menyaksikannya secara langsung. Tapi upacara itu digunakan untuk merangsang kekuatan garis keturunan. Sebuah jawaban yang mengundang lebih banyak pertanyaan. Xiaoyan tahu kekuatan garis keturunannya memang ada. Tapi sudah lama ia tak bergantung padanya. Mungkinkah upacara ini bisa membagikan potensi yang selama ini tersembunyi? Di tengah perenungannya, Baihua muncul. Meski masih lemah, ia sudah sadar dari kondisinya yang mengkhawatirkan. Ia mengungkapkan bahwa semua ini adalah akibat dari natur pil yang pernah ia konsumsi. Tapi Xiaoyan dan yang lainnya tak menyalahkannya. Mereka justru memberi kehangatan. Dan Baihua akhirnya membuka hatinya untuk menerima bantuan mereka. Hari-hari berlalu tenang setelah pertemuan klan. Tapi ketenangan itu hanyalah jeda sebelum badai. Setengah bulan kemudian, 2 wajah akrab Xiaolei dan Xiao Suobin datang membawa kabar penting. Daftar peserta pengorbanan klan telah ditetapkan. Dan nama Xiaoyan ada di dalamnya. Saat itulah, Xiao Mingyuan juga muncul, memberi kejutan bahwa ia akan ikut serta. Tetapi bukan untuk upacara, melainkan untuk mengawasi dan memastikan Xiaoyan tidak menjadi korban manuver busuk dari pihak tertentu, khususnya Xiao Dingtian. Ada sesuatu yang mengganjal. Xiao Mingyuan memberi petunjuk samar bahwa kualitas garis keturunan Xiaoyan dan seseorang yang belum disebutkan sangat menarik perhatian Xiao Dingtian. Sebuah pernyataan yang meninggalkan tanda tanya besar di hati Xiaoyan.
Apa maksud tersembunyi di balik pengorbanan klan? Apa hubungan antara garis keturunannya dan konflik dalam klan? Dengan hati penuh tanya, Xiaoyan akhirnya berkata dengan tegas, "Kalau begitu, mari kita pergi ke kuil leluhur. Upacara besar akan segera dimulai." Dan jawabannya mungkin jauh lebih dalam daripada yang pernah ia bayangkan. Singkat cerita, pada saat ini Xin diperlihatkan di balik megahnya aula klan Xiao, tersembunyi sebuah tempat yang sangat sakral, kuil leluhur. Tempat ini begitu tertutup dari dunia luar. Sepanjang tahun, gerbangnya nyaris tak pernah dibuka kecuali oleh para tetua tertinggi klan. Dan bagi anggota klan lainnya, hanya satu momen dalam hidup mereka yang memperolehkan mereka melangkahkan kaki ke tempat suci ini. Hari ini adalah hari yang dimaksud, hari sakral yang ditunggu-tunggu sekaligus ditakuti. Di depan kuil berdiri sebuah halaman luas, tertata dengan simetris. Halaman ini dipenuhi batu-batu aneh dan tanahnya disusun dari batu hitam keras. Namun bukan hanya keindahan yang terpancar. Pada permukaan batu itu terukir runa-runa kuno, saling terhubung membentuk formasi besar yang tidak bisa diremehkan. Bahkan benda-benda biasa yang terpajang di sekitarnya ternyata bagian dari formasi itu. Letak kuil yang berada di tengah formasi mempertegas bahwa ini adalah jantung pertahanan. Siapapun yang masuk tanpa izin dari arah manapun akan memicu aktivasi formasi tersebut. Saat ini, halaman depan kuil telah dipenuhi banyak sosok penting. Sebagian besar adalah wajah-wajah yang dikenal dalam pertemuan klan. Mereka adalah para pewaris terbaik generasi muda, seperti Xiao Feng dan tentu saja Xiao Soujun, pemimpin klan muda yang kini berdiri angkuh di tengah lapangan. Beberapa pria parubaya yang hadir adalah para diaken, anggota klan yang diberi kehormatan masuk karena kontribusi luar biasa mereka. Pada saat ini, 3 sosok berdiri di barisan paling depan, dan mereka menjadi pusat perhatian. Pemimpin mereka adalah Xiao Yuheng, pemimpin klan Xiao saat ini. Di sebelah kanannya berdiri Xiao Dingtian, pria parubaya berwajah keras yang menyimpan ketegangan dalam sorot matanya. Dan di kiri, berdiri seorang wanita bertubuh tegap, mengenakan jubah tetua yang melambangkan otoritas. Ketiganya berdiri tenang, seolah menunggu sesuatu. Wanita itu menatap ke langit, lalu mengerutkan kening. Waktunya sudah tiba, namun kuil belum juga dibuka. Tatapannya beralih ke Xiao Yuheng, yang justru terlihat santai seolah menunggu seseorang. Lalu langkah kaki terdengar menggema dari arah pintu luar. Sejumlah sosok melangkah masuk dengan percaya diri. Xiaoyan dan rombongannya telah tiba. "Heh, akhirnya datang juga," komentar Xiao Soujun sambil menyilangkan tangan dan tersenyum tipis. Di sampingnya seorang wanita berbaju merah tersenyum geli, memperhatikan kelompok itu dengan penuh rasa ingin tahu. Tatapan Xiao Yuheng dan 2 tetua lainnya langsung terarah pada Xiaoyan. Tak ada salam, tak ada sambutan, hanya sorot mata tajam yang menelanjangi niat. Aku tak akan membiarkan siapapun mencemari garis keturunan klanku," gumam Xiao Dingtian sambil menggertakkan gigi. Dia penuh ketidaksukaan. Wanita di sampingnya, tatapannya setajam burung phoenix, menatap Xiaoyan dan ia bertanya, "Dia Xiaoyan?" "Benar," jawab Xiao Yuheng sambil menatap Xiaoyan dengan kagum. Meskipun tampak biasa, hanya sedikit yang bisa menandinginya di generasinya. Mendengar ucapan Xiao Yuheng, wanita itu menaikkan alis, menoleh pada Xiao Yuheng, lalu mengejek. Orang biasa, padahal dia punya api surgawi dan pernah mengalahkan putra mahkota." Xiao Yuheng terdiam sejenak, lalu tersenyum canggung. "Jangan bilang kau sengaja tidak memberitahuku agar aku menilainya dengan netral." Sang wanita menyipitkan matanya. Sambil tertawa gugup, Xiao Yuheng tidak membantah. Wanita itu lalu berkata dingin, "Tugasku hanya memastikan kelancaran pengorbanan klan dan penilaian garis keturunan. Jangan libatkan aku dalam politik klan." Xiao Yuheng mencoba mencairkan suasana, menyatakan bahwa Xiaoyan tidak sehebat tuan muda. Namun tatapan sinis dari wanita itu menunjukkan ia tak peduli. Tiba-tiba, saat Xiaoyan melangkah melewati kerumunan dan hendak menyapa beberapa wajah yang ia kenal, ia merasakan sesuatu. Sebuah kekuatan spiritual asing menyusut cepat ke arahnya. Tanpa ragu, dari antara alisnya meledak. Energi jiwa tak terlihat menciptakan tabrakan besar di udara. Sebuah benturan gaib bergema, tak terlihat namun terasa. Pada spiritual menyapu, membuat banyak orang limbung. Bahkan para tetua sedikit mengerutkan kening karena kekuatan itu. Sumber serangan itu segera terlihat oleh seorang wanita anggun yang berdiri tak jauh dari Xiaoyan. Ia maju dan berkomentar dengan tenang. "Itu memang energi jiwa tingkat 7. Xiaoyan menatap balik, lalu melihat ke arah pemuda di samping wanita itu. Ia tersenyum dan berkata, "Xiao Xiu, kamu tidak mengecewakan reputasimu."
Satu benturan singkat saja sudah cukup bagi Xiaoyan untuk menilai Xiao Xiu memang seorang jenius, terutama dalam kontrol energi jiwa. Bahkan lebih hebat dari yang ia bayangkan. Dari belakang, Xiao Mingyuan tertawa bangga dan menepuk bahunya. Hehehe, gadis ini adalah yang terbaik dalam energi jiwa yang pernah kulihat selama bertahun-tahun. Meskipun kau hebat, kau tetap di bawah nona kedua. Xiaoyan membeku sejenak. Nona kedua, berarti ada kakak perempuan di atas Xiao Xiu. Kalau yang ini saja sudah begini, yang pertama pasti jauh lebih menakutkan. Namun ketegangan belum selesai. Sebuah suara dingin dan penuh wibawa menggelegar. Siapa yang mengizinkan kalian bertarung di taman leluhur? Suasana halaman langsung membeku. Semua yang hadir, bahkan para pemuda yang sombong sekalipun, serentak membungkuk hormat. Sosok wanita yang baru muncul itu adalah satu dari tokoh paling ditakuti di klan Xiao, tetua ke-6, Xiao Yuhua. Wajahnya tak menunjukkan emosi, tapi wibawanya menekan seluruh lapangan. Xiaoyan yang belum mengenalnya hanya bisa membungkuk mengikuti. Dan saat itulah bisikan suara Xiao Xuan menyelinap di telinganya. Itulah tetua ke-6. Hati-hati, dia tidak pernah pandang bulu. Mata Xiaoyan melebar sedikit. Dalam hati ia hanya bisa bergumam. Tetua ke-6 ternyata seorang wanita. Dan dengan itu, permainan politik dan uji kekuatan dalam pengorbanan klan baru saja dimulai. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode-episode berikutnya ya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.